Assalamualaikum, kita lanjutkan lagi ya videonya tentang tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku kita bagi menjadi 4. Yuk kita lihat apa aja. Yang pertama Phyllopothinae, yang kedua Lycopodidae, yang ketiga Equisetinae, dan yang keempat Filicinae. Paku yang pertama Phyllopothinae merupakan tumbuhan paku yang paling sederhana, memiliki batang yang berluas dan berbuku nyata. Kemudian pada batang tumbuh daun-daun kecil serta berbentuk sisik. Sporangiumnya terletak di ketiak daun, disebut sinangium. Contohnya Psilotum sp. Yang kedua Lycopodidae, ciri-cirinya daunnya berbentuk sisik dan tersebar pada batang yang padat. Spora tidak berflagel. Sporangium berkumpul membentuk sporobilus di ujung batang atau cabang. Contohnya Selaginella caudata dan Lycopodium clavatum. Yang ketiga Equisetinae, ciri-cirinya batang bercabang dan cabang pada umumnya berkarang pada buku-buku batang. Daun kecilnya berbentuk sisik tumbuh pada buku batang secara berkarang. Sporofil berbentuk perisai dengan sporangium pada sisi bawahnya, strobilus pada ujung batang atau cabang. Contohnya Equisetum sp. Yang keempat Filicinae, ciri-cirinya memiliki daun ukuran lebih besar. Duduk daunnya pada batang membentuk sayap. Rangkaian sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun. Letak sorus di permukaan daun ada di atas dan bawah atau di ujung atau di tepi. Contohnya Suplir atau Adiantum sp. Kemudian simbar menjangan ada Diopteris sp, Pteris sp, Marsilea crenata. Nah, ini bisa jadi tanaman hias. Reproduksi tumbuhan paku selain dengan spora, reproduksinya dapat dilakukan dengan cara yang pertama fragmentasi, yaitu cara pemisahan rizoma dari koloni induk. Contohnya Pteridium aquilinium dan Dryopteris rigida. Yang kedua membentuk kuncup atau tunas yang dibentuk yang pertama di sisi bawah layan daun. Contohnya Asplenium multiferum. Yang kedua di atas helaian daun, contohnya Asplenium vivaparum. Dan yang ketiga di pangkal daun, contohnya Cystopteris bulbifera. Yang ketiga membentuk tunas di ujung daun, dibentuk oleh ujung daun bersifat embrional. Bila ujung daun menyentuh tanah, kemudian membentuk tunas dan akar. Contohnya Asplenium petividium. Macam spora ini diukur berdasarkan ukuran spora yang dihasilkan tumbuhan paku. Nah, ini dibedakan menjadi yang pertama paku homospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan satu macam spora berukuran sama. Contohnya Lycopodium sp atau paku kawat. Yang kedua paku heterospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan dua macam spora dengan ukuran yang berbeda. Spora kecil kita sebut mikrospora, yaitu spora jantan. Spora besar atau makrospora merupakan spora betina. Contohnya Selaginella pacurane dan semanggi. Yang ketiga paku peralihan adalah tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, tetapi sebagian spora jantan dan spora betina. Contohnya Equisetum debil atau paku ekor kuda. Yang pertama sebagai bahan obat-obatan, contohnya Lycopodium clavatum atau paku kawat. Diopteris velimax untuk obat batuk, sesak napas, penyakit bisul pada kulit. Equisetum debil atau paku ekor kuda bisa digunakan sebagai obat sakit otot atau
tulang dalam bentuk parem. Obat diuretik karena mengandung asam folik dan kalsium tinggi, serta bisa dijadikan alat pembersih pisau, garpu, dan sendok karena kandungan silikanya yang tinggi. Peranan tumbuhan paku yang keempat sebagai pupuk hijau, contohnya Azolla pinnata dan Anabaena azolae, dapat memfiksasi nitrogen. Dan yang kelima, moto iwak atau Azolla sp, paku yang hidup di air, dapat untuk sebagai makanan ikan dan juga bisa sebagai pengganti pupuk buatan. Terima kasih and see you next video. Bye bye.